Salam, selamat malam. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara Jemaat Kekasih Tuhan. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk bersama-sama menghampiri Tuhan lewat ibadah doa kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada semua jemaat mengasingkan waktu sejenak untuk menghampiri Tuhan bersama-sama. Mari kita mengawalinya dengan doa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami malam hari ini. Kami bisa menghampiri Tuhan dan kami mohon supaya Tuhan perkenankan kami untuk menyembah Tuhan, menyampaikan pujian, mendengarkan firman, dan berdoa kepada Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai selesai dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita dapat menghampiri Tuhan bersama. Selain kita akan berdoa dan kita juga akan memuji Tuhan bersama. Oleh karena itu saya mengundang kita untuk memuji Tuhan bersama dari pujian yang berjudul Datang ke Hadirat Tuhan. Kita datang menghampiri Tuhan dengan penuh dengan sukacita. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Ya, puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan bersama. Dan kemudian pada kesempatan ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama dari buku Kemenangan Iman pada nomor 99. Kita memuji Tuhan bersama. Sekali lagi kita membuka pujian kita dari Kemenangan Iman pada nomor 99 dengan judul Ambil Kesempatan untuk Sucilah. Ambil kesempatan untuk sucilah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita muji Tuhan bersama-sama ayat pertama dan kedua. Ambil kesempatan untuk sucilah. Bicara singkat dengan Tuhan.
kita sudah mengagungkan Tuhan lewat pujian kita bersama. Dan selanjutnya mari kita datang mampiri Tuhan di dalam renungan firman Tuhan yang kita akan belajar bersama-sama pada malam hari ini. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-12, ayat ke-4 sampai ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal 12 maksud saya. Kisah Rasul 12 ayat 4 sampai ke-12, saya baca demikian firman Tuhan. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh menjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing berdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya prajurit sehabis Paskah ia menghadapkannya di depan banyak orang. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jemaat kekasih Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul kekuatan doa. Berbicara tentang kekuatan doa merupakan satu hal yang nyata dari kehidupan banyak orang. Dulu kala, hari ini, dan seterusnya. Secara khusus kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, kekuatan doa yang luar biasa. Yang kita bisa melihat tentang cerita Petrus dan murid-muridnya ketika mereka ditangkap oleh Herodes. Dan mereka dibunuh. Dan cara khusus bagi Petrus, dalam pembacaan kita, bahwa Petrus ditangkap dan masuk di penjara. Dan dengan tujuan bahwa Herodes pada satu saat akan mengeluarkan Petrus dan disaksikan oleh banyak orang. Dan kemudian dia akan dibunuh. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sementara Petrus dipenjarakan, kita tahu apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan.
teman-teman andai taulannya. Apa yang mereka perbuat? Kita sudah mendengarkan tadi bahwa mereka berdoa. Bukan berdoa secara masing-masing semata-mata, tetapi mereka ada persetujuan bersama. Mereka berkumpul bersama, berdoa. Dan kemudian di dalam firman Tuhan mengingatkan juga bahwa mereka berdoa dengan tekun. Bukan hanya 1 kali, 2 kali. Tapi mereka terus melakukannya. Dan puji Tuhan, kita tahu bahwa kekuatan doa, Tuhan menjawab doa dari semua pengikut Yesus. Dan orang-orang yang mengenal Petrus, orang-orang Kristen yang ada pada zaman ini. Sehingga Tuhan mengutus seorang malaikat untuk menolong Petrus. Sehingga di dalam pembacaan kita mengatakan bahwa seorang malaikat datang dan kemudian dia menepuk Petrus untuk membangunkan dia. Dan dikatakan bahwa pada waktu itu ruangan itu penuh dengan cahaya, bersinar, kata firman Tuhan. Dan seketika itu juga dikatakan bahwa rantai yang ada pada tangan Petrus gugur, artinya terbuka. Ini oleh karena kekuatan doa yang luar biasa. Tentu karena kuasa Tuhan yang dinyatakan atas kehidupan Petrus. Dan lebih daripada itu, ketika malaikat Tuhan sudah memerintahkan Petrus untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan kepadanya. Dan ketika mereka lewat pengawal pertama, kedua, mereka melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Dan tidak ada yang bisa menghalangi. Dan kemudian terakhir, ketika mereka sampai di luar kota, dengan sendirinya pintu gerbang terbuka. Bukan dibantu oleh siapa-siapa. Dan oleh karena itu, ini semua oleh karena kekuatan doa. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika malaikat bersama Petrus sudah sampai di penghujung jalan, firman Tuhan mengatakan, malaikat Tuhan meninggalkan dia. Dan Petrus sadar bahwa Tuhan benar-benar nyatakan kuasanya dan menolong dia dari semua rencana ancaman kematian atas dirinya. Kemudian seketika itu juga dia mengingat ada rumah Maria dan dia menuju ke sana. Dan kemudian sampai di sana dilihatnya lah bahwa orang berkumpul untuk mendoakan dia. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan kekuatan doa adalah sungguh-sungguh nyata, sungguh dahsyat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan ragukan akan kuasa doa. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk terus mengambil pelajaran dari bagian firman Tuhan ini. Kita tahu berbagai permasalahan, persoalan yang kita hadapi, baik pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat kita, bangsa kita. Tapi adakah kita terus mau menghampiri Tuhan? Adakah kita terus memberi diri kita untuk berdoa? Dan doa kita adalah kita laksanakan dan lakukan dengan penuh ketekunan. Dan iman kita bahwa Tuhan satu saat akan menolong memberkati kita. Demikian firman Tuhan sebagai renungan bagi kita pada kesempatan ini. Mari kita terus kuat di dalam Tuhan. Kuat dalam iman. Dan secara khusus, mari kita perketatkan dan terus setia berdoa dan lakukannya dan melakukan doa itu dengan tekun. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur atas firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Namun pada kesempatan ini, sebelum kita akan berdoa bersama, saya mengajak kita lagi untuk memuji Tuhan. Dari pujian kita, dari kemenangan iman, pada nomor
203. Kita muji Tuhan bersama dari pujian kita dari Kemenangan Iman 203 yang berjudul Ku Dengar Suaramu. Ini merupakan harapan kita, kerinduan kita untuk terus mau berdoa kepada Tuhan, bertelut di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menjawab kita, dan kita akan mendengarkan dan melihat jawaban Tuhan atas doa kita. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian ini. Ku dengar peneguh yang panggil, marilah, oleh darah-Mu yang kudus, jiwaku sucilah. Sekarang ku teluh padamu sujud, sucikanlah hatimu di dalam darah-Mu. Kedua, ku datang Tuhan, sakit dan lemah, kuatkan oleh kasih-Mu hatiku yang lemah. Sekarang ku teluh padamu sujud, sucikanlah hatimu di dalam darah-Mu. Sekarang ku teluh padamu sujud, sucikanlah hatimu di dalam darah-Mu. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kiranya pujian ini akan membawa kita untuk lebih pasrah diri kepada Tuhan dan mau mendengarkan suara Tuhan, dan kita terus mau menikmati kasih karunia-Nya lewat doa-doa kita. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama dari pokok-pokok doa yang telah disampaikan, baik dari kelompok doa Philadelphia, Bukit Sion, Gunung Moria, dan Alpha dan Omega, dan kelompok doa Getsemani. Tiap anggota jemaat yang sudah share bahan doanya, dan mari kita berdoa bersama-sama. Saya percaya bahwa semua jemaat sudah melihat dan sudah mengetahui pokok-pokok doa yang telah disampaikan. Dan lebih daripada itu, kita berdoa juga untuk semua anggota jemaat kita yang kita tahu dalam keadaan sakit, dan juga kita doakan semua program-program kita dalam kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru, dan juga program jangka panjang dalam jemaat kita. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, berdoa bersama-sama, dan nanti saya akan mengaminkan doa kita sekaligus menutup ibadah doa kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini kami datang menghampiri Tuhan. Kami bersyukur ada peluang bagi kami untuk menghampiri Tuhan dalam doa kami. Pertama-tama ya Tuhan, kami bersyukur karena begitu besar kasih setia Tuhan kepada kami semua, jika kami ada sebagaimana kami adanya pada hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami datang mohon pertolongan dari Tuhan, secara khusus bagi anggota jemaat kami yang dalam keadaan sakit, yang juga masing-masing kelompok doa telah menyampaikan bahan doa mereka. Kami doakan ya Tuhan, bagi anggota jemaat kami yang bergumul, baik dalam pemulihan kesehatan mereka. Ingat kami doakan orang tua kami, Pak Henok Merang, biarlah Tuhan pulihkan kondisi beliau, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupannya, dan biarlah Tuhan dipuji dimuliakan lewat kesehatan yang
beliau alami. Demikian juga kami doakan Ibu Ulung, kami serahkan dalam tangan Tuhan dalam pemulihannya. Dan demikian juga Bapak Karol, kami doakan Tuhan memberkati supaya terus dipulihkan dengan kuasa Tuhan juga. Kami juga doakan Ibu Dorce, kami doakan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan. Dan pulihkan juga kesehatannya dimanapun berada saat ini. Kami juga doakan ada beberapa anggota jemaat Tuhan yang kami tahu dalam keadaan kurang sehat. Baik orang tua kami yang ada di rumah, yang tidak bisa keluar oleh karena penderitaan sakit, stroke, dan dalam kondisi usia lanjut, kami tetap menopang setiap orang-orang tua kekasih kami. Para lansia, kami doakan supaya Tuhan berikan kesabaran, berikan mereka kekuatan, dan biarlah Tuhan berkenan untuk menyatakan kasih karunia-Mu atas kehidupan mereka juga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan setiap pribadi anggota jemaat-Mu, pergumulan setiap keluarga. Biarlah Tuhan Kau tolong memberkati, baik itu pergumulan antara suami istri, pergumulan orang tua dengan anak. Oh Tuhan, kami mohon supaya Tuhan jamah nyatakan kuasa-Mu. Permasalahan-permasalahan yang kami hadapi, biarlah Tuhan tuntun kami supaya kami memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan kami siap untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan pada kesempatan ini dalam program jemaat untuk merayakan Natal. Kiranya Tuhan Kau tolong berkati kehidupan setiap orang dan setiap keluarga dan jemaat Tuhan, agar kegiatan-kegiatan kami akan ikuti selama bulan Desember ini berjalan dengan baik. Demikian juga sampai kepada penyambutan tahun baru. Tuhan tolong memberkati, dan kami mohon supaya Tuhan berikan keamanan yang baik lewat kreativitas, usaha, dan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan lewat pengamanan yang dipersiapkan dan dilakukan oleh panitia yang menyelenggarakan. Kami doakan panitia-panitia yang tentu akan bekerja sama untuk menyukseskan semua kegiatan kami. Memberkati mulai dari ketua dan sampai staf dan anggota jemaat, supaya kami saling mengerti, saling bergandeng tangan, dan apa yang kami capai adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk proses pembangunan yang ada di Sengkawit. Kami doakan supaya Tuhan sediakan biaya-biaya yang kami butuhkan. Tanggung jawab dari jemaat Tuhan untuk membantu atau menyukseskan pembangunan ini. Kiranya Tuhan curahkan berkat-Mu kepada setiap kami, dan berikan kami hati untuk rela berkorban untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya pembangunan rumah-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan pemerintah yang sudah mendukung program ini, dan terus kami rindukan Tuhan memberkati pemerintah kami. Jika Tuhan berkenan supaya pada saat yang akan datang, pemerintah bisa menopang dan membantu kami dalam proses pembangunan yang akan kami lakukan. Baik pembangunan pastori, kiranya Tuhan akan tolong berkati kami. Kami doakan hamba-Mu Pak Ingkong secara khusus. Kami tahu bahwa Tuhan memakaikan beliau untuk bisa memberikan dana talangan untuk kegiatan ini. Dan biarlah Tuhan Kau tolong berkati supaya kami bisa mempergunakan dana-dana yang ada untuk pembangunan ini secara efektif. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemudian kembali kami serahkan akan semua aktivitas jemaat Tuhan pada saat yang akan datang. Baik anak-anak sekolah kami, dan kami sebagai orang tua, baik yang pegawai maupun karyawan, petani, biarlah Tuhan Kau tolong jadikan kami berhasil dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami Bapa, dan kami serahkan juga persembahan yang telah disisihkan oleh anak-anak Tuhan lewat ibadah doa kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati setiap orang yang telah memberi dengan penuh dengan sukacita. Ini doa kami Bapa, kami mengucap syukur dan menutup persetujuan doa kami malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat malam, Tuhan berkati, selamat hari Natal, tetap semangat, sukses, sampai bertemu lagi pada saat yang akan datang.